diskusi di kami gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan juga insya Allah akan berlanjut nanti mungkin. Dan pasti nanti ada yang japri ustadz dan sebagainya terkait materi yang kemarin. Dan ini merupakan salah satu indikator bahwa taklim kita, gitu kan, insya Allah sangat bermanfaat, ya, bermanfaat baik dalam ilmu maupun tentunya terkait dengan peningkatan ruhiyah kita sebagai individu. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, kira marilah kita buka taklim kita ini dengan ucapan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustaz dipersilahkan. Saya udah kohoskan Ustaz, pilih pada menayangkan slide enggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta yang menakdirkan kita pagi hari ini bisa silaturahmi virtual lewat media Zoom. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan kemudahan, dan terus dicatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'annya masih di surat An-Nisa. Ini bagian ketiga kita sekarang. Bisa izin share materinya dulu. Baik. Pembahasan selanjutnya yang Allah sampaikan kepada kita, Bapak Ibu semua, di surat An-Nisa adalah terkait dengan karakter nifak, ya. Sifat orang-orang munafik. Orang munafik alladzina biduna za'jatal kayan islami. Orang munafik itu biasanya tidak senang dengan keadaan umat Islam gitu ya, kekuatan umat Islam, nggak senang umat Islam itu bersatu biasanya begitu ya, dan berusaha untuk menghancurkan kekuatan umat gitu ya. Dan Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa ini berkait dengan karakter mereka gitu, dan ini pasti ada di setiap zaman, di setiap generasi, di setiap tempat gitu pasti ada begitu ya itu. Ada kisah menarik Bapak Ibu semuanya berkait dengan munafik ini adalah ada seorang sahabat yang diberi gelar oleh Rasul Sahibus Sirri Rasul, sahabat yang memegang rahasia Rasul, namanya adalah Hudzaifah Al-Yamani. Kenapa Hudzaifah Al-Yamani disebut Sahibus Sirri Rasul? Karena beliau mendapatkan info dari Rasul valid 100% tentang siapa orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasul. Menurut sejarah, beliau mendapatkan kepercayaan itu karena salah satu adalah ketika beliau melihat ya, Rasul waktu itu sedang tidur di atas untanya, tiba-tiba ada orang-orang yang bermaksud tidak baik sama Rasul, bermaksud untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka Hudzaifah itu mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sampai kedengaran Rasulullah, dan Rasulullah terbangun dan Rasul mendapati orang-orang yang bermaksud mencelakai beliau. Dan itulah orang-orang munafik itu ya, mencelakai Rasul itu. Mereka pura-pura dekat dengan Rasul, mereka pura-pura baik gitu ya, tapi di belakang mereka menikam gitu. Biasanya begitu orang-orang munafik begitu ya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Hudzaifah ini, ya Hudzaifah, inilah di antara orang-orang yang dekat dengan kita yang munafik ya. Saking khawatiran termasuk orang munafik, Umar itu selalu bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, nama saya ada nggak dalam list yang disampaikan oleh Rasulullah? Ada nggak gitu? Saking takutnya digolongkan orang-orang munafik ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, di ayat 88 Allah menyampaikan fama lakum fil munafiqina fi'ataini.
Kenapa kalian orang-orang beriman itu terpecah belah terkait menyikapi orang-orang munafik? Walqahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah membalikan mereka atas dosa yang mereka lakukan. Jadi waktu itu para selisih pendapat terkait dengan orang-orang munafik, orang-orang yang masuk Islam, kemudian mereka murtad kembali, menunjukkan kepada umat Islam sebagai orang Muslim, tapi kalau balik ke kampung halamannya mereka menjadi kafir kembali, gitu ya. Orang sebagian mengatakan kan mereka masih beriman, sebagian mengatakan mereka sudah kafir, gitu kan, gitu ya itu. Jadi terjadilah gesekan di kalangan para sahabat menyikapi adanya kelompok orang yang kembali melakukan kekafiran ya setelah mereka mengakui beriman di hadapan Rasulullah SAW. Kata Allah, aturidun antahdu man adallallah. Apakah kalian ingin kalian berikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan? Wa may yudillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa disesatkan oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan jalan baginya untuk kembali kepada Allah. Jadi harusnya kalian itu satu suara gitu ya bahwa orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki keimanan gitu ya. Jadi orang munafik itu hanya menampilkan di dalam penampilannya mereka orang-orang beriman, mungkin sholat rajin, mungkin saum rajin, mungkin ibadah haji bolak-balik ya begitu, tapi hatinya itu benci kepada Islam, tidak ada keimanan. Yang membuat mereka sholat, yang membuat mereka melakukan ibadah-ibadah itu adalah karena ada kepentingan di situ. Ada sesuatu yang mereka harapkan yang sifatnya duniawi. Bukan pengabdian, bukan keikhlasan, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah awal kan Allah memberikan gambarannya itu seperti kalau ada cahaya mereka berjalan. Wa idza adzama alaihim qaum, kalau mereka mendapatkan gelap mereka diam. Jadi agama itu hanya digunakan untuk kepentingan sesaat mereka, gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada keimanan dalam diri mereka. Ya, mereka itu apa keinginannya? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu berharap kalian dikufur seperti mereka, ya begitu ya. Jadi mereka tuh berusaha untuk melemahkan umat Islam, menarik umat Islam untuk sama seperti mereka, gitu ya. Fala tattakhidu minhum awliya. Maka janganlah kalian menjadikan siapapun dari antara mereka menjadi pelindung kalian, teman kalian, penolong kalian, pemimpin kalian, tidak boleh. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka hijrah ke jalan Allah, sampai mereka balik lagi gitu. Kalau mereka tetap dalam kemunafikannya, jangan pernah kalian menjadikan mereka sebagai teman kalian gitu ya. Fa in tawallau fakhuduhum. Jika mereka berpaling, fakhuduhum, maka tangkaplah mereka. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, perangilah mereka di mana saja kau mendapati mereka. Wala tattakhidu minhum waliyya wala nasiran. Janganlah kalian menjadikan di antara mereka sebagai pelindung dan juga sebagai penolong. Jadi memang dalam Islam, Bapak Ibu semuanya, hukum murtad itu adalah memang dibunuh memang ya dalam Islam itu. Kenapa? Karena mereka biasanya orang-orang yang akan membuat kerusakan, buat keonaran ya. Kita tahu Bapak Ibu semuanya yang sekarang lagi ramai itu mohon maaf pusat bahasanya kasar ya, karena orangnya juga menghina Rasul ya bukan kece ya, bukan ya gitu ya. Dia memakai nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW tapi untuk menjelekkan beliau. Padahal nama aslinya bukan itu ya, bukan nama aslinya bukan gitu. Orang-orang yang demikian itu orang-orang yang akan merusak itu ya. Karena di dalam Islam ya sama seperti kalau orang mohon maaf dalam pertandingan olahraga gitu itu semuanya. Sebelum pertandingan bebas, tapi kalau sudah ada pertandingan ada aturan yang berlaku. Sama, Islam itu menghargai siapapun. Mereka memeluk agama pun silakan, mau Kristen, mau Yahudi, mau enggak. Tetapi ketika mereka sudah masuk Islam, maka aturan Islam yang harus mereka laksanakan. Tidak mau, ya jangan pernah coba-coba masuk Islam, gitu ya, gitu itu. Karena ada aturan yang harus berlaku, ya. Illal ladzina yasiluna ila qaum bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, kecuali orang-orang yang mengadakan meminta perlindungan suaka politik kepada satu kaum yang kalian dengan mereka ada perjanjian politik tidak mau memerangi, maka jangan kalian perangi gitu. Atau aujaukum hasirat sudruhum an yuqatilukum wa yuqatilu qaumahum ya, atau mereka datang kepada kalian berasal dari mereka untuk memerangi kalian atau memerangi kaum mereka. Jadi mereka tidak mau melakukan permusuhan gitu ya, mereka tidak mau ya gitu. Walau insyaallah la salatum alaikum,
Kalaulah Allah kehendaki bisa saja Allah berikan kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, ya gitu. Jadi jangan, kalian harus hati-hati terhadap mereka ini, begitu ya. Falaqatalukum fa in tazalukum, jika mereka membiarkan kalian, falam yuqatilukum, dan juga tidak memerangi kalian, wa alqailakumussalam, dan mengadakan perjanjian dengan kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak menjadikan bagi kalian jalan atas mereka. Artinya kalau mereka mau kembali atau minimal mereka tidak melakukan hal-hal yang merusak, hal yang membuat perpecahan gitu ya, tidak memerangi umat Islam, tidak menjadikan umat Islam, maka ya kata Allah tidak boleh melakukan apapun kepada mereka, begitu ya itu. Baik. Mereka itu di dalam Al-Quran satajudina akhirnya yuriduna ayyamanukum ayyamanu qaumahum. Ulama rudu ilal fitnati urkisu fiha. Failam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum assalam wa yukufu aydiyahum fahuduhum waqtuluhum ayyam taqibtumuhum wa ilaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Bapak Ibu semuanya, orang munafik itu begitu. Kalau ketemu dengan orang beriman, seolah mereka beriman. Ketemu dengan kaumnya, mereka mencari apa? Gitu aja. Ya. Mudah-mudahan mereka itu tidak ke sini, tidak ke sana. Begitu ya itu. Orang munafik itu memiliki split of the personality ya. Kepribadian itu ganda gitu ya. Jadi kalau mereka bersama orang beriman, mereka mikirin orang kebiasaan mereka sebelumnya. Tapi kalau mereka bersama kaumnya, mereka juga ingin bersama seperti orang beriman, gitu aja, begitu ya. Jadi penampilannya sama seperti kaumnya, sama seperti orang beriman, tapi hatinya bolak-balik, ya, tidak diberikan kenyamanan, begitu ya itu. Makanya orang munafik adalah orang yang paling menderita, begitu ya. Di ayat yang lain Allah sampaikan di sini, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ya, berikan gembira kepada orang-orang kafir, orang munafik, mohon maaf, bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ya. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya. Siapa orang munafik itu? Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai pelindung, ya, sebagai teman sejati, selain orang-orang beriman. Ya, ayat taguna indahumul izzah. Apakah mereka berharap mendapatkan kemuliaan di sisi mereka? Jadi orang munafik itu kenapa mereka lebih suka, lebih dekat dengan orang-orang kafir? Karena mereka ingin merasakan mendapatkan kegagahan, mendapatkan publisitas, mendapatkan ketenaran, mendapatkan kekayaan gitu ya itu. Ya mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang beriman gitu ya. Mereka lebih senang bergaul dengan orang-orang kafir karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Padahal fa'innal ilahi jami'a. Kemuliaan itu ada di sisi Allah Subhanahu, milik Allah. Kalau orang mau mulia, bergaulah dengan orang-orang beriman, dekatlah dengan orang-orang soleh, dekatlah dengan orang-orang baik, bukan mendekati orang-orang yang gitu ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Karena kita melihat fenomena ini senantiasa ada, ya itu senantiasa ada, dan itu tidak aneh, gitu ya. Tidak aneh. Makanya kalau ada orang-orang ngaku-ngaku beriman tapi lebih senang membela orang-orang kafir, ya Allah sudah sampaikan di dalam ayat ini, begitu ya. Gitu. Baik. Waqad nazala 'alaikum fil kitabi, dan telah turun dengan Alkitab, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum, ya. Nah, kalau mereka mendengar ya ayat-ayat Allah, maka mereka akan kufur dan mereka akan memperolok-olok gitu, Bapak Ibu. Jadi orang munafik itu selalu memperolok-olok, selalu menjelek-jelekan kandungan isi Al-Qur'an. Begitu ya itu. Nah, maka kata Allah, janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengganti topik pembicaraan. Sebab kalau kalian bergaul dengan mereka, maka idzan misluhum, innakum idzan misluhum, maka kamu sama saja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan mengumpulkan kelak orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita memang bergaul dengan orang beriman, ya, yang betul-betul keimanannya, ya, betul-betul ya. Pertanyaannya karena terkadang Ustaz, bagaimana sih istilahnya bisa memastikan keimanan seseorang, ya? Kalau kata Rasul masih simpel ya. Barang siapa yang, kalau laki-laki itu barang siapa yang suka bolak-balik ke masjid, fasyhadu bi annahu mu'min, kata Rasulullah, saksikan dia orang beriman. Jadi kalau Bapak ingin mencari teman gitu ya, bagi laki-laki carilah yang sering ke masjid. Karena orang yang sering ke masjid itu pasti dia adalah orang beriman. Gitu ya. Pencuri mungkin sering ke masjid tapi dia bolak-balik gitu ya, sekali-kali saja gitu. Orang munafik sekali-kali saja. Tapi kalau orang beriman pasti bolak-balik ke masjid begitu ya. Kata Rasulullah,
parameternya itu ya, salah satunya begitu, salah satu bukan satu-satunya, mohon maaf ya, begitu ya. Supaya kita mendapatkan mendapatkan orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik, yang nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Yang bahaya kalau senang ya bergaul dengan orang-orang munafik ya, orang-orang kafir ya, dengan tujuan, mohon maaf ya, ingat, bukan berarti orang Islam tidak boleh bergaul dengan orang non-Muslim, bukan, tetapi ini dalam rangka mencari apa tadi ya, gaulnya itu mencari kemuliaan selain di sisi Allah, ya, mencari sesuatu yang sifatnya duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat gitu ya. Karena kan kalau kita bicara sekarang kan Ustaz katanya kita kan nggak bisa, mohon maaf, sendiri ya gitu. Ya betul ya. Kita tidak mungkin bisa sendiri zaman sekarang. Kita harus menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang berbeda akidah dengan kita gitu ya. Tetapi dalam rangka hanya urusan yang sifatnya kemaslahatan bersama ya. Nah, kalau orang munafik mah bukan, Bapak Ibu semuanya bedanya. Jadi mereka dekat dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu adalah untuk kemaslahatan pribadi dia, ya, untuk kemaslahatan pribadi dia dengan mengorbankan keyakinan dirinya, gitu ya. Ya, itu. Hanya ya seringlah kita mendapati ya berita di TV atau di medsos ya, bagaimana ada kelompok orang-orang yang bangga menghina Islam, ya, tapi ngakunya dirinya Muslim, kan aneh, ya kan aneh, ya. Di mana-mana juga orang Islam itu akan bangga dengan Islamnya. Kalau ada orang Muslim tapi menjelek-jelekan Islam, ada seorang Muslim yang menuduh umat Islam teroris, ada seorang Muslim yang menuduh bahwa sumber kekacauan adalah keyakinan agama, maka itu sudah jelas apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini, begitu Bapak Ibu semuanya, ya begitu. Baik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah. Bahwa pada Allah yang menipu mereka. Mereka sebenarnya gini Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ada orang yang menipu kita dan kita tahu dia menipu, maka yang ditipu adalah dia, bukannya kita. Gitu kan gambarannya ya. Orang-orang munafik ini dia seolah-olah baik, seolah-olah soleh. Dia berusaha untuk menipu Allah. Pada Allah tahu niat mereka. Berarti yang ditipu adalah mereka. Allah menipu mereka. Allah membiarkan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, bagus semuanya ya. Si orang munafik itu kata Allah di ayat surat An-Nisa ini apa? Kalau sholat itu kusala, males gitu, tidak semangat gitu ya. Jadi kalau misalkan dengar azan itu tidak tergerak hatinya untuk segera melaksanakan gitu ya. Sholat itu yang penting sholat gitu, bukan sholat penting ya, yang penting sholat, terkadang di akhir waktu ya. Itu pun dengan yura'unan nas ya. Ini ya, berbuat riya ya kepada manusia gitu. Kalaupun dia sholatnya panjang, itu niatnya adalah supaya dihargai, supaya dihormati, supaya mendapatkan pujian gitu ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan biasanya mereka nggak bisa lama-lama zikir gitu ya. Orang-orang munafik itu begitu Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Nggak akan nikmat lidah mereka menyebut asma Allah itu. Makanya mereka tidak akan lama gitu ya. Hanya sebentar harus. Kadang mohon maaf, salam-salam itu langsung bubar gitu kan gitu ya. Tidak ada ucapan istighfar, tidak ucapan tasbih, tahmid, tahlil, nggak ada dari lidah mereka itu ya. Karena apa? Karena sholat bagi mereka hanya sebatas menunjukkan bahwa dia bagian gitu. Dia berpikir begitu. Pada hati mereka sebenarnya tidak mau. Kenapa mereka berusaha melakukan itu? Karena mereka ingin mendapatkan benefit dari keberadaan mereka bersama orang-orang beriman. Itu aja, gitu ya. Gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak pernah menyebut asma Allah kecuali hanya sebentar. Dan ini juga menjadi apa? Menjadi pengingat kita, gitu Bapak Ibu semuanya. Berapa lama sih kita zikir ba'da sholat? Berapa lama sih kita baca Quran? Gitu. Berapa seringkah kita menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, gitu kan gitu ya. Ya, jangan-jangan kita walaupun kita mungkin insya Allah lah, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya insya Allah. Ada orang yang boleh jadi mohon maaf keimanannya ada tapi zikirnya dikit, ya itu juga bisa saja ya kalau dia tidak hati-hati. Akhirnya apa? Tidak kuat dengan ujian dari Allah, akhirnya lari dari Allah. Kemudian menjadi orang yang kufur, jadi orang yang munafik gitu ya itu. Mudzabdabina baina dzalik. Mudzabdab itu tidak jelas ya. La ilaha illallah wa la ilaha illallah, bolak-balik, tidak ke sana dan tidak ke sini. Gitu ya. Karena orang munafik itu tadi split of personality begitu ya.
Orang kafir ngaku dia kafir, orang beriman dia ngaku beriman gitu Bapak Ibu semuanya ya gitu. Demi kepentingan duniawi mereka kejar ya, demi kepentingan dunia mereka ingin raih, ingin mendapatkan gitu ya itu. Ya, itu. Jadi wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada jalan baginya untuk kembali kepada Allah. Maka beruntunglah Bapak Ibu kita semuanya yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk mendapatkan hidayah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Mudah-mudahan jaga terus itu dan mudah-mudahan kita diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah insyaallah gitu ya itu. Baik. Kemudian salah satu yang sering subuhat atau hal-hal negatif yang dikaitkan dengan Islam adalah masalah jihad gitu ya. Sebenarnya jihad itu apa sih gitu ya Bapak Ibu semuanya. Ternyata kalau kita bicara jihad dalam Islam, ayat Anis itu mengatakan apa? Jihad itu adalah ad-difa' 'anil mustad'afina wa himayatid din wa himayatir risalati wa tablighi linnas. Jihad itu dalam Islam sebenarnya bukan berkonotasi harus bom, bukan konotasi begitu, bukan. Konotasinya adalah jihad itu adalah untuk membela orang-orang yang terlemahkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang lemah yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan. Wa himayatid din, untuk menjaga agama kita dari yang menghina-hina, yang perolok-olok. Wa himayatir risalah, menjaga risalah. Ya, tanggung jawab kita sebagai khalifatullah fil ard gitu ya. Wa tabligh linnas, dan juga untuk menyampaikan kepada manusia berkait dengan agama ini. Sebenarnya gitu. Makanya stereotip bahwa Islam itu mohon maaf sangar dan sebagainya sebenarnya tidak ya. Lihat di dalam ini ya, ayat Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang beriman, tetaplah kalian waspada. Fanfiru, berangkatlah subatin ya, sendirian, wangfiru jami'ah, atau berangkatlah berkelompok gitu. Ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu semuanya, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita itu harus punya tetap semangat jihad dalam pengertian positif. Awas, dalam pengertian positif ya. Jangan sampai jihad itu hilang. Karena kalau jihad hilang dari diri kita, maka kan nanti kita tidak lagi merasa memiliki pembelaan terhadap agama kita. Kita tidak memiliki pembelaan terhadap misalkan ketika ada orang yang menghina Nabi kita. Kita tidak akan pernah lagi tergerak hati kita ketika ada orang-orang yang melecehkan saudara-saudara yang seakidah dengan kita. Gitu. Dan itu adalah kemunafikan. Itu adalah kemunafikan. Maka harus ada. Begitu. Dan ini harus tetap bergelora dalam diri kita, begitu ya itu. Tetapi disalurkan dalam saluran-saluran yang positif, begitu ya itu. Misalkan untuk melawan bagaimana stereotip yang negatif terhadap Islam, alhamdulillah banyak TV-TV, banyak radio, banyak penerbitan gitu. Itu jihad, ya, untuk membela ya kesalahpemahaman tentang Islam, gitu ya itu. Kemudian juga misalkan orang menganggap bahwa Islam itu misalkan tidak peduli, tidak memiliki, seolah-olah yang memiliki kasih bukan orang Islam, maka itu bisa diwujudkan dengan apa? Ya kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Nah, itu juga bagian dari jihad sebenarnya itu ya. Membela orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, itu adalah bagian dari jihad gitu ya. Nah, di ayat 76 ya, semuanya ya. Allah sampai mengkritik kita. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Wal mustad'afin, dan juga untuk membela orang-orang minal rijali wan nisa wal wildan, untuk membela orang-orang yang dari laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Dari orang-orang yang mereka berkata, ya Rabb, keluarkan kami dari negeri yang dolim penduduknya. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah bagi kami dari sisimu waliyan, pelindung, penolong. Waj'al lana min ladunka nasira, jadikan bagi kami di sisimu pelindung. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ayat ini ya, ayat 75 ini menegaskan kepada kita bahwa jihad itu adalah untuk itu ya, untuk membela yang lemah, untuk menegakkan kebenaran, begitu ya. Justru ketika mohon maaf orang tidak memiliki ruh ini, maka berarti agamanya sudah hilang. Ya, makanya itu yang perlu diluruskan oleh kita pemahamannya, begitu ya. Makanya kalau kita melihat ya sekarang misalkan kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku Islam kemudian melakukan tindakan-tindakan yang
barbar begitu ya, tidak bisa dinisbahkan kepada Islam. Ya, itu mah penyelewengan karena penafsiran agama begitu, dan itu di semua agama ada ya. Kita tahu di Kristen ada, di Hindu ada, di Buddha ada, tapi memang inilah media yang akhirnya ditujukan kepada Islam. Kita tahu Myanmar itu kan, kita tahu ya, Myanmar bagaimana ada Buddha ekstrim. Kita pun tidak menganggap bahwa semua Buddha adalah ekstrim, tapi ada Buddha ekstrim ya. Kita tahu di mana, di negara Inggris Raya itu ya, di Irlandia utamanya, kita tahu di situ ada Katolik dan kemudian agama Kristen juga saling dari zaman dulu peperangan itu kan perbedaan keyakinan. Bahkan mohon maaf, yang Ustaz tahu Celtic apa ada klub sepak bola, ada Rangers, Glasgow Celtic, Glasgow Rangers, itu perbedaannya perbedaan Katolik dan non Katolik ya gitu, sampai membuat klub sepak bola berbeda gitu ya itu. Jadi itu mah bukan mainstream agama, tapi itu ada di setiap agama gitu ya itu ya itu. Makanya tentu kita perlu meluruskan gitu, bukan menghilangkan jihadnya, tetapi meluruskan makna jihadnya, tujuannya, caranya begitu. Karena memang ruh jihad itu tidak boleh hilang gitu ya. Ya mohon maaf misalkan nggak mungkin lah, mohon maaf misalkan dakwah bisa kuat, dakwah bisa kokoh kalau ruh jihadnya tidak ada, gitu Bapak Ibu semuanya ya gitu ya. Maka harus ada gitu untuk menyampaikan, untuk menyelamatkan gitu ya. Ustadz kadang agak-agak apa ya bahasanya agak kasindir gitu Bapak Ibu semuanya ya, ketika Ustadz mendapati orang-orang di barat sana yang berbicara begini katanya ya, kalian itu dolim sama kami, kalian itu jahat sama kami, gitu ya. Kenapa? Kenapa kalian nggak pernah mengajarkan Islam kepada kami, ya? Gitu ya. Kami tahu ajaran agama Islam itu hanya dari apa? Dari media, bukan dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Sehingga Islam itu dibuat hancur, seburuk ya, gitu ya. Ketika mereka belajar Islam dengan benar, gitu ya, ternyata Islam itu luar biasa indah gitu ya, bukan tidak seburuk, Islam itu indah katanya ya, Islam itu luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu semuanya jihad dalam at-tabligh tadi, menyampaikan ya, ajaran agama ini kepada seluruh gitu ya, pada seluruh penduduk dunia gitu ya. Itu jihad ya. Ya kalau kita misalkan di lembaga gitu berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam, itu bagi daripada jihad begitu ya, untuk bisa mewujudkan agar menjadi contoh, menjadi teladan begitu bagi yang lain. Ini loh gitu ya, kalau umat Islam punya sebuah lembaga begitu ya, diatur seprofesional mungkin, kemudian orang-orangnya soleh, orang-orangnya baik gitu ya, dekat dengan Allah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun tantangan juga akan sangat-sangat luar biasa gitu ya itu. Baik, itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya tidak akan tahu semuanya ayat dibahas ya itu. Kemudian tasih al-aqidah billahi subhanahu wa ta'ala wa himayatuha minal ghuli wa tafrid wal khalal wa itsbatul wahdaniyati lahu subhanahu wa ta'ala al-aqad al-batilah gitu ya itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, surat An-Nisa juga di sini Allah mengingatkan tentang kita perlu untuk meluruskan kembali akidah, memperbaiki akidah, karena boleh jadi ada pemahaman-pemahaman yang masuk gitu ya itu. Ya, jangan sampai al-ghulu berlebih, jangan sampai juga menganggap enteng begitu ya, jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang salah gitu ya. Dan Allah menegaskan tentang esa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga membatalkan ya akidah-akidah yang batil dalam surat An-Nisa ini. Salah satunya adalah Bapak Ibu semuanya membeda-bedakan ya di dalam di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkannya di surat An-Nisa ini ya, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu, dan mereka bermaksud untuk membeda-bedakan bainallahi wa rusulihi, antara Allah dan Rasulnya. Contoh mohon maaf, wa yaqulu nu'minu bi wa nakfuru bi. Contoh misalkan ada orang mengatakan saya hanya percaya kepada Quran, tidak percaya kepada sunnah. Ada istilah bahasa mereka sebutnya Quran nih, padahal mereka ingkar sunnah. Kan tidak boleh. Kalau kita beriman kepada Allah, maka konsekuensinya kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya beramal kepada Al-Quran tidak melihat kepada sunnah, mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi ucapan mereka itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Tidak boleh membedakan Allah dan Rasulnya. Mereka selalu berpikir bahwa Al-Quran itu dijamin oleh Allah, sedangkan hadis Nabi tidak dijamin. Betul,
Al-Quran dijamin oleh Allah. Dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul memang hadis tidak bisa dijamin dalam pengertian, mohon maaf, keabsahannya seperti 100% Al-Quran, begitu ya. Tetapi di dalam Islam ada ilmu sanad, ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah yang bagaimana para ulama sudah berusaha untuk membuat sebuah sistem ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Barat, begitu ya. Di mana Islam itu menjaga keabsahan hadis itu dengan sangat luar biasa gitu Bapak Ibu semuanya ya. Bayangkan Pak, kalau di dalam keilmuan kita ya, keilmuan yang mungkin Bapak Ibu semua pelajari, kita tidak pernah mempertanyakan tentang kredibilitas seseorang ya. Yang penting dia nulis bukunya bermanfaat, ilmunya bermanfaat, terserah apakah dia seorang, mohon maaf, pemahamannya ateis, apakah dia seorang, mohon maaf, pelihara menyimpang seksualnya. Dalam ilmu di dunia barat itu tidak penting. Yang penting apa yang disampaikannya, yang penting apa yang dikatakannya, bermanfaat tidak bagi manusia, kan gitu. Dalam tradisi Islam tidak bisa demikian. Dalam tradisi keilmuan Islam bukan saja yang disampaikan bermanfaat, tetapi karakter, perilaku pribadi mereka juga harus menunjukkan apa yang mereka sampaikan, gitu. Terutama dalam ilmu hadis, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Makanya dulu pernah ada seorang ulama yang berjalan 1 bulan penuh hanya untuk belajar tentang satu hadis. Ketika beliau sampai kepada ulama tersebut, ternyata ulama Imam Bukhari katanya dia riwayatnya wallahu a'lam bishawab. Beliau mendapati gurunya itu sedang ngasih pakan pakan keledainya begitu. Kemudian pas keledainya mau makan diambil lagi gitu. Kemudian keledainya pergi ditawarin lagi gitu. Pas datang diambil lagi. Nah, ketemu orang penipu ya gitu. Binatang aja dibohong, yang paling manusia nanti ditolak gitu Bapak Ibu. Makanya ada standar bahasanya al-adalah ya. Al-adalah itu bagaimana orang itu harus tanda kutip ya bahasanya sempurna secara karakternya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya, kalau zaman dulu ya ada seorang ulama yang makan di pinggir jalan itu ditolak ilmunya, sudah ya nggak boleh. Karena apa? Seorang ilmu, seorang alim, seorang ahli tidak layak untuk menunjukkan dia makan di jalan gitu kan gitu ya. Di pinggir jalan maksudnya duduk di pinggir jalan gitu, kemudian orang lewat dia makan, itu dikatakan tidak memiliki hormat. Sampai demikian gitu ketatnya. Makanya tidak boleh orang membeda-bedakan gitu ya itu. Cari yang di hadis sahih. Kalau hadis sahih amalkan gitu ya itu ya itu amalkan gitu ya itu. Wa yaqulu nu'minu ba'di wa nakfuru ba'di wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Itu mereka ingin menjadikan jalan di antara itu. Artinya mereka berusaha untuk memisahkan itu. Ya, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka orang kafir. Wa atanna lil kafirina adzaban muhina. Allah siapkan bagi orang kafir siksaan yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadin minhum. Tidak membeda-bedakan di antara mereka, memisahkan antara mereka. Ulaika sawfa yutihimullah. Itulah orang-orang yang akan diberikan sawfa yutihim ujurahum. Allah akan berikan pahala kepada mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itulah fenomena yang sering kali terjadi gitu di masyarakat. Di antaranya adalah jadi mereka merasa mereka mengamalkan Al-Quran, padahal mereka bertentangan dengan Al-Quran ketika mereka hanya akan menerima dari Al-Quran saja tanpa mengamalkan hadis. Mereka ingin disebut Qurani, padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang gitu Bapak Ibu semuanya ya, gitu menyimpang. Ya, banyak ya begitu. Ada orang-orang yang berpaham bahwa ilmunya harus diterima dari guru-guru dan gurunya lagi. Dan gurunya harus jelas ya Bapak Ibu semuanya. Maka dalam Islam ada ilmu sanad. Ilmu sanad itu ketika orang belajar itu harus tahu gurunya siapa, guru-gurunya siapa, guru-guru dari gurunya siapa, guru-guru dari gurunya siapa, sampai 5, sampai ada 10 tabaqah, ada level, 10 level yang harus mereka hafalkan ya begitu ya. Kualitas orangnya, kemudian zamannya gitu ya, usia, waktunya itu luar biasa gitu ya. Itu ya. Makanya pemahaman yang memisahkan antara Allah dan Rasulnya, pemahaman yang membeda-bedakan di antara Rasul, yang ini beriman, yang tidak ditolak, maka itu adalah yang tidak benar dan harus diluruskan akidahnya gitu ya. Begitu. Nah, ini semuanya termasuk di ayat 157 ya, bisa katakan wa qalihim. Nah, dan pendapat mereka inna qatalna Masih ibn Maryam. Kami membunuh Masih ibn Maryam, Isa. Rasulullah sallallahu wa ma qatalu, kata Allah mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tapi disamarkan orang mirip dengan dia. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang-orang yang berselisih pendapat tentang itu la fi syakkin minhu, ada dalam keraguan.
Malahum bihi min ilm, mereka tidak dapat ilmunya, illa tiba'atun, kecuali hanya prasangka saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak memenuhnya dengan yakin gitu. Barrafa'allahu ilaihi, bahkan Allah tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah Maha Gagah dan Maha Bijaksana gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini juga akidah yang harus diluruskan, bahwa orang beriman yakin bahwa Nabi Isa belum wafat sebagaimana wafat para nabi, lalu diangkat ke langit dan nanti akan turun lagi kepada manusia di akhir zaman, begitu ya, itu di akhir zaman ya gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini juga pelurusan akidah begitu ya, yang harus menjadi pembelajaran bagi kita begitu ya. Akidah kita harus kuat, harus ajeg, harus istiqomah, harus bersih dari pemahaman-pemahaman yang tidak baik, pemahaman yang sesat, pemahaman yang akan merusaknya gitu ya. Gitu. Maka Allah sampaikan kepada kita beberapa contoh ya. Gitu. Kemudian yang terakhir bagi semuanya, isbatu nubuwwati sayyidina al-khalq Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu nurun wa burhan wa iqamatul hujjati bihi 'alan nas. Jadi ayat surat An-Nisa juga Allah menegaskan tentang kenabian Nabi begitu ya, bahwa beliau adalah cahaya dan bukti dari Allah. Dan di ayat ini jelaskan kepada kita dalil-dalilnya gitu ya. Di antaranya ini, inna auhayna ilaika, nah, kami wahyukan kepada Muhammad kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di, sebagaimana dulu kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail kepada Nabi Ismail, wa Ishaq Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wa Asbat dan cucu-cucunya, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ayub wa Nabi Ayub, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Harun kepada Nabi Harun, wa Sulaiman Nabi Sulaiman, wa atayna Dawud Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Ya, begitu. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa Nabi kita adalah Nabi yang mendapatkan wahyu, sebagaimana Allah telah memberikan wahyu pada Nabi-Nabi sebelumnya. Begitu ya itu. Ya, gitu. Inilah Bapak Ibu sebenarnya ayat-ayatnya tinggal dibaca terjemahnya begitu, berkait dengan surat An-Nisa bagian yang ketiga. Mudah-mudahan sekali lagi bisa meluruskan ya beberapa pemahaman terkait tadi tentang makna jihad gitu ya. Harus diluruskan oleh kita begitu ya, tujuan jihad dalam Islam apa, kemudian juga bagaimana Allah mengingatkan kita tentang bahayanya orang-orang munafik, dan dia akan senantiasa ada dalam setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Maka berhati-hati terhadap mereka, pahamilah ciri-ciri mereka supaya kita bisa menghindari keburukan-keburukan yang bisa mereka lakukan untuk kita. Begitu Kang Dede, mangga pilih ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, hatur nuhun atas pemaparan materinya. Ibu Bapak sekalian, saya kira ini sebuah pemahaman atau ilmu yang luar biasa yang tentunya menambah pengetahuan kita gitu kan terkait dengan tafakkur surah An-Nisa dalam beberapa ayat di dalam surat An-Nisa yang saya kira krusial, dan ini menjadi salah satu hal yang pokok Ustadz yang ada di sekitar kita gitu kan. Bahkan mungkin bisa jadi nauzubillah gitu ya, jadi bahan koreksi, takutnya itu ada dalam diri kita, sifat munafik gitu ya tadi. Kemudian sifat-sifat lainnya yang itu justru akan menjerumuskan kita gitu kan pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak sekalian, sekira waktu kita masih panjang untuk melakukan diskusi. Bagi Ibu Bapak silakan yang mau bertanya atau mau mendiskusikan tentang hal-hal yang barusan disampaikan sama Ustadz, atau mungkin hal lain Ustadz ya. Ya. Bisa Ustadz ya. Atau hal lain yang bisa ditanyakan dalam kesempatan kali ini. Baik Ibu Bapak dipersilakan, siapa yang mau bertanya mangga. Mangga Pak Asep. Ya. Baik, sebelum yang lain Ustadz, Panginten Abdi badai naraskan Ustadz. Oh iya, mangga Pak Asep, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi insight-nya sudah kita dapatkan Pak. Mungkin ada satu ayat juga di Quran tentang bahwa orang munafik itu penempatannya dalam neraka itu di keraknya gitu, tidak alfinar gitu. Ya. Sebegitu
sebegitu kejamnya begitu kira-kira balasan bagi orang-orang munafik. Nah, apakah tingkatan munafik, kafir, murtad gitu ya Pak Ustadz? Apakah ada yang lebih kejam lagi enggak selain balasan sampai keraknya api neraka begitu? Sehingga seolah-olah ini sebagai warning bagi kita semua, sepertinya Tuhan memberikan satu gambaran. Jangan sampai mendekati itu, kira-kira begitu ya. Baik. Nah, seperti apa Pak Ustadz? Apakah tingkatan kafir ada yang lebih kejam lagi balasannya bagi mereka gitu di neraka? Gitu. Orang-orang munafik kenapa hukumannya paling berat? Karena tidak ada orang munafik yang baik terhadap umat Islam. Itu jelas. Ya. Kebenciannya itu kuat. Kalau orang kafir boleh jadi ada yang dia juga hubungannya punya hubungan baik, betul tidak? Itu ya itu. Tapi orang munafik mah tidak ada. Orang munafik itu tidak ada yang hatinya itu baik dengan Islam, baik dengan umat Islam, nggak ada. Mereka baik itu hanya untuk kepentingan duniawi, itu aja. Makanya kenapa hukumannya itu sangat berat begitu. Fiddat kila asfalik. Jadi suluhnya neraka begitu ya. Ya paling bawah keraknya neraka begitu ya itu. Makanya apa bahasanya itulah level yang paling berat ya begitu ya, level paling berat. Kalau neraka sendiri kan ada beberapa darokat ya, ada level beberapa tingkatan gitu ya, dan macam-macam. Ada yang di dalam Al-Quran itu misalkan sakar ya, ada neraka sakar. Neraka sakar itu orang yang tidak pernah sholat ya begitu, seperti orang yang dimasukkan kemudian dicabut bulu tulang-tulangnya dari tubuhnya ya, seperti begitu ya itu. Kemudian siksaan-siksaan yang lain ya begitu ya. Tapi karena kita bicara tentang surat An-Nisa, kenapa Allah begitu berulang-ulang membahas orang munafik? Karena memang banyak dan kebenciannya kepada Islam itu betul-betul sangat-sangat kuat ya begitu. Bahkan boleh jadi orang kafir itu benci kepada umat Islam juga karena mereka gitu. Ya gitu, bisa saja begitu ya itu. Karena mereka tadi memanfaatkan posisi mereka yang seolah-olah mereka tanda kutip dekat dengan Islam gitu ya. Kemudian digunakanlah itu untuk apa? Untuk menyerang balik umat Islam dengan menggunakan orang-orang kafir begitu ya itu. Dan itu banyak Pak dalam sejarah perpolitikan di dunia ya, begitu banyak begitu ya, banyak sekali orang-orang yang bermental demikian. Makanya Rasulullah SAW Al-Quran dia mengancam gitu bidat kalas peminan begitu ya itu. Ya, hanya saja memang persoalan yang dulu zaman Rasul terjadi adalah kenapa ada pertanyaan, kenapa Rasul tidak menghukum mereka? Nah, Rasul tidak menghukum mereka karena kalau Rasul menghukum mereka nanti ada fitnah lebih dahsyat lagi, apa? Umat Islam membunuh umat Islam. Betul tidak ya itu? Nah, itu lebih fitnah lebih dahsyat gitu. Ya kita sekarang ngelihat Pak di Afghanistan yang sekarang begitu ya. Dulu mungkin orang berpikir Taliban misalkan, mohon maaf, Taliban itu stigmanya negatif begitu ya misalkan ya. Ya mungkin di periodenya ada. Tapi kita bisa melihat ternyata ada lebih parah lagi yang ya gitu ya, yang lebih parah lagi dari mereka. Siapa ya? Orang-orang munafik yang ngaku-ngaku umat Islam yang memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya begitu ya. Dan itu adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang lebih berbahaya gitu ya, lebih berbahaya. Kalau orang kafir kan mereka akan mengakui saya tidak beriman, dan boleh jadi ada yang ada yang mewadah dengan Islam banyak kan gitu ya itu. Itu orang munafik tidak ada. Yang sepengetahuan besar itu pemahamannya gitu. Orang munafik nggak ada yang suka sama Islam, nggak ada. Bencinya parah gitu Pak. Dan dia akan menggunakan apapun untuk kepentingan mereka dan menjelekkan Islam. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari karakter itu. Amin. Ya Allah. Ya Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan nih sebelum yang lain mungkin Ustadz ya. Sebenarnya kan ini tadi terkait dengan pemahaman Ustadz. Mau tidak mau saya kira ada pertentangan, ada pergelutan gitu ya, pemikiran Ustadz, pemikiran. Dan saya kira ini yang di belakangnya ya jelas adalah ideologi Ustadz. Gitu ya. Yang saya rasakan misalkan di dunia kampus saja gitu kan, ketika saya kuliah, dunia kampus itu jadi ajang untuk paham-paham seperti ini Ustadz. Paham liberalisme, sekularisme, sampai misalkan sampai penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan dalam
dalam memahami agama Ya. gitu Ustaz ya. Ya. Saya kira kuncinya menurut saya di sana Ustaz ya. Ya, Nah, betul. Ustaz, bagaimana cara membentengi gitu kan diri kita, karena mau tidak mau maaf gitu ya Ustaz, kadang ketika masuk dalam satu diskusi gitu ya, takutnya kita justru malah kebawa ke arah tersebut. Misalkan contoh, maaf misalkan terkait dengan sekularisme misalkan, terkait dengan liberalisme gitu kan. Karena mau tidak mau, punten gitu ya, penyimpangan-penyimpangan dalam mentafsirkan agama ini terkadang itu dibumbui oleh itu dulu gitu. Ya. Sehingga sampai maaf gitu kan, sampai menolak eksistensi kebenaran kebenaran ayat Allah gitu ya. Gitu kan dengan dengan tafsir-tafsir dengan tafsir-tafsir liberalisme gitu ya. Ya. Yang betul-betul menuhankan. Itu Ustadz yang pertama, bagaimana cara kita membentengi. Kemudian yang kedua Ustadz, ada enggak Ustadz gitu ya, indikasi utama, indikasi awal gitu kan, atau ini sebagai sebagai warning bagi kita gitu ya, sifat munafik Ustadz gitu ya. Sifat munafik gitu. Kalau tadi misalkan jelas benci sama Islam, ya toh gitu. Tapi ada enggak Ustadz gitu ya, benih-benih dari itu gitu. Sehingga kita bisa mengantisipasinya Ustadz. Ustadz. Baik, yang pertanyaan pertama memang sangat berat untuk menjawabnya ya Pak. Tapi yang jelas gini ya, memang kenapa kata Ustaz tadi dalam Islam tidak ada tradisi sanad, tradisi guru jelas harus rujukannya gitu ya. Karena ilmu itu, mohon maaf ya, mungkin bisa saja siapa yang mengajarkan, siapa yang menjelaskan. Hanya saja ketika tidak jelas sanadnya, tidak jelas misalkan latar belakang orang-orang tersebut, itulah yang akan mempengaruhi, nanti bisa mempengaruhi pemikiran kita, begitu ya itu. Makanya penting sekali ketika kita mau belajar, kita tahu siapa ustadznya, bagaimana latar belakangnya, belajarnya di mana, pemahamannya apa, begitu. Itu penting sebenarnya, tidak salah. Gitu ya. Makanya tidak salah kalau BTH manggil para asatid gitu dulu gitu ya. Kemudian untuk ditanya, kemudian itu tidak salah, memang harus demikian gitu ya, untuk membentengi. Kadang boleh jadi pemahaman-pemahaman yang bisa saja itu jadi salah gitu ya, itu tidak begitu ya itu. Gitu. Yang kedua, memang untuk membentenginya adalah mau tidak mau kita harus, karena petunjuk kita di dalam Quran dan Sunnah Nabi, maka kuncinya memang harus terus belajar sehingga kita paham. Oh, ternyata misalkan contoh kata tadi kita jihad gitu ya, contoh kayak ayat jihad ya. Jihad itu kan sangat bisa dibulak-balikan maknanya gitu ya, begitu ya itu. Makanya perlu belajar dari orang-orang yang paham banget tentang makna jihad dengan benar, dengan tujuan yang benar, tapi juga bukan berarti akhirnya keluar dari makna yang hakiki gitu ya. Tetap jihad dalam Islam itu mau tidak mau berperang itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi kapan waktunya, syaratnya apa, kan itu harus diperjelas ya gitu ya. Bukan dihilangkan gitu ya itu. Karena ada juga yang jihad itu dihilangkan, maknanya besuk-besukan kan gitu ya. Dan itu juga salah, karena apa? Ada di ruh membela agamanya kan hilang kan gitu ya itu. Orang-orang yang moderat, tetapi moderat diimbangi dengan pemahaman yang kokoh, maksud Ustaz ya, begitunya itu ya itu. Makanya mau tidak mau ya harus kembali ke Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian melihat ya penafsiran ayatnya bagaimana, begitu ya. Konteks-konteksnya berkaitan tentang jihad itu bagaimana saja, begitu ya, yang diperbolehkan gitu dalam hadis. Sehingga kita punya pemahaman utuh, bukan dihilangkan makna jihadnya. Ustaz ada khawatir nih di beberapa buku kurikulum sekarang makna jihad itu dihilangkan dengan makna itu. Khawatirnya nanti ada orang-orang yang akhirnya mohon maaf memasukkan jihad dengan makna yang keras gitu ya. Akhirnya juga jadi kontraproduktif. Justru yang benar adalah menjelaskan makna jihad secara utuh, secara jelas gitu. Kali kita dalam periode kita ini konteksnya apa yang harus kita lakukan jihad maknanya, bukan dihilangkan makna jihad secara warna varial gitu begitu ya. Ya. Maka teraskan Ustaz. Ya. Biasanya begitu ya contoh, atau makna contoh makna khilafahan gitu ya. Khilafah itu kan sering makna jadi negatif. Padahal sebenarnya kan tugas integral kita sebagai seorang hamba itu ya jadi khalifah gitu kan itu ya itu. Jadi memang perlu betul mengkaji dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi belajar dari orang-orang yang secara keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya itu. Nah, karena kalau tanpa itu nanti yang masuk adalah pemikiran-pemikiran yang tidak benar yang masuk ya, begitu ya itu.
akan lebih mudah itu masuk. Ustaz sering mendapati, mohon maaf, anak-anak yang atau dulu ya, kenapa kok banyak orang-orang yang tertarik dengan pemahaman yang menyimpang, karena mereka nggak punya nggak memiliki khalfiyah atau latar belakang ilmu agama yang cukup, sehingga apa yang menurut mereka menarik itulah yang masuk begitu ya, sehingga gampang untuk diarahkan gitu ya, itu dalam ekstrimnya gitu ya, dalam ekstrimnya. Tapi nah, ada juga, mohon maaf, justru yang orang-orang yang sudah pemahaman agamanya bagus dimasukkan pemahaman-pemahaman yang liberal gitu ya. Jadi kita itu jadi, mohon maaf ya, jadi ini jadi sasaran empuk semuanya, nggak ada yang memiliki itu yang kokoh gitu. Ini masalahnya gitu ya itu. Makanya kuncinya kembali ke Al-Quran dan Sunnah lewat belajar di guru-guru yang, insya Allah masih banyak lah ya guru-guru yang masih istiqomah begitu, bisa menjelaskan dengan makna yang benar tanpa juga menjadi lebih ekstrim kanan atau ekstrim kiri, bahasanya begitu ya, dipahaminya dengan lurus gitu aja gitu. Tapi memang ini tantangan terbesar kita, betul Pak ya, saya juga sebabkan ini bukan 1-2 pertemuan, bukan, ini adalah continue kita untuk bisa belajar terus ya, insya Allah ya gitu. Sama Ustaz juga belajar lewat YouTube begitu ya dengan para masyayikh yang Ustaz juga milih-milih nih, karena ada juga yang yang sama lah begitu ya, pemahamannya ekstrim, menyalahkan semua orang, ada yang gitu, sama dalam memikir pasti ada. Nah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan bertemukan, dan alhamdulillah banyak guru-guru yang luar biasa Ustaz istiqomah begitu ya, untuk menjelaskan makna dengan sebenarnya, dan kita juga bisa menyampaikan dengan makna yang sebenarnya yang tanpa keluar dari aturan syariat gitu ya itu. Kemudian yang kedua yaitu, pada mohon maaf saya lupa tuh. Yang kedua berkait dengan ini ya, apa? Kalau tadi kan sifat karakter atau munafik yang indikasi, paling pokok ya. Betul. indikasi Indikasinya awal. kan terus. Kalau tadi ayat tadi sudah indikasi awalnya itu sebenarnya dari sholat sebenarnya ya. Kalau orangnya sholat malas, sorean gitu ya, itu sudah indikasi awal yang paling berat itu. Ya, itu termasuk berat, hati-hati ya itu ya. Kemudian kalau Nabi kan mengatakan dari aspek apa, bicara suka dusta, berjanji suka menyalahi gitu ya. Kemudian kalau diberi amanat khianat begitu. Nah, ini semuanya adalah ciri-ciri orang munafik. Kalau semuanya ada berarti munafik kholis begitu ya. Makanya kenapa kita harus bisa menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, ya kita sepenuh hati untuk bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan gitu ya itu. Kenapa? Karena apa? Karena bisa nanti jadi keenakan, jadi pembiasaan. Nah, itulah yang akan mengotori hati. Kalau hatinya dikotor, jadi ngebalik, jadi tidak ada iman. Nah, akhirnya mohon maaf, agama itu, ibadah itu hanya sekedar ritual tanpa didasari oleh hati yang benar. Akhirnya ya, kebenciannya akan muncul. Nanti misalkan mohon maaf, orang sholat. Jadi mohon maaf, orang munafik itu akan mengukur orang berdasarkan dirinya, Pak. Ini yang bahaya. Jilbab, memang rokoknya udah benar. Karena dia pakai jilbab, dia nggak benar gitu ya. Atau dia sholat padahal sholat juga nggak benar, karena dia ngukur orang berdasarkan dia gitu ya, itu orang gitu kan. Kalau orang soleh Ya. akan melihat orang itu soleh semua gitu, betul. Betul. Cerita kan ada, Pak, mohon maaf, kiai bangun jam 1 malam gitu ya, dia diberitahu oleh tetangganya bahwa tetangganya itu ada yang suka mencuri, dia bangun jam 2. Nah, tetangga yang suka mencuri juga bangun jam 2. Pak Kiai teh berpikir, katanya tetangga bilang dia pencuri, ternyata jam 1, jam 2 dia juga bangun untuk sholat tahajud. Nah, itu kan. Jadi orang soleh melihat orang lain itu pasti sama seperti dia. Nah, kalau orang munafik, nah, karena mohon maaf tadi awalnya dari suka tadi ya, perbuatan tadi menyalahi janji, ngomong dusta, akhirnya akan mengukur orang itu sama seperti dia. Nah, akhirnya mohon maaf, jadi kebencian saja nanti kepada orang-orang baik, orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, gitu. Makanya ya nanti bisa jadi orang munafik yang asli. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya. Begitu. Atur Begitu nuhun, Kang Dek. Ustaz. Mohon maaf. Atur nuhun, Ustaz. Baik, Ibu Bapak silakan dipersilakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga? Mangga silakan. Ustaz, ada ini juga Ustaz, ada pertanyaan juga kemarin terkait dengan kitab yang kita bahas, Ustaz. Ya. Mungkin ada yang sudah terjemahnya atau enggak, Ustaz? Kalau ada mohon informasinya. Ada sebenarnya. Nanti Ustaz kirim loh, insya Allah ya. Ustaz nanti kirim. Ada. Ustaz juga baru menemukan. Nanti ada yang Alhamdulillah. Ya. Ya. Insya Allah berarti kan nanti kita udah ibu-ibu, bapak-bapak juga kemarin hadis Arba'in, kira-kira ada Al-Wafi itu ya, itu cara hadis Arba'in.
Kemudian nanti Ustadz juga ada kitabnya. Jadi nanti insya Allah Ya. kan untuk memperdalam, untuk lebih memaksimalkan pertemuan kita, maka sekira untuk referensinya juga mudah-mudahan Ya, bisa Ustaz, Ibu. mudah-mudahan kan gini kan Dek, kalau kita Mohon. belajar tafsir, tadabbur ayatnya tuntas sampai selesai. Jadi mudah-mudahan kita Insyaallah. wafat tadabburnya selesai sampai 30 Amin. juz gitu ya. Mudah-mudahan amin gitu ya. Amin Ustaz. Amin. Atur nuhun Ustaz, Amin. serta acana aduh, insyaallah. Baik Ya. Ibu Bapak silakan, ada lagi yang bisa didiskusikan atau cukup saja karena alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 9:03 Ibu Bapak. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, kalau memang tidak ada, saya kira Ustadz sekali lagi hatur nuhun atas Amin, amin. ilmunya, sharing ilmunya, insya Allah ini menjadi bekal Ibu Bapak sekalian bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam apa? Dalam ikhtiar, dicondongkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam amal-amal soleh, dimudahkan untuk beramal soleh. Baik Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah sekira pertemuan kita dicukupkan sekian untuk hari ini. Dan marilah kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dayanat. Mangga